Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tema ketiga tentang makanan sehat, subtema 1, pembelajaran ke-5. Muatan yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah muatan IPA tentang organ pencernaan manusia dan muatan bahasa Indonesia tentang analisis iklan. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata, anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya, memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah. Tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi, apa itu pencernaan? Ya, pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Ya, di sini ada gambar manusia disertai organ-organ pencernaan. Yuk, kita ingat-ingat lagi organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama, ya, di sini ya, yang pertama ada mulut. Ya. Kemudian di sebelah sini masih ingat kerongkongan. Jangan sampai salah. Di sini organ pencernaan yaitu kerongkongan. Kalau dulu kita belajar di tema kedua, organ pernapasan ada tenggorokan. Jadi untuk pernapasan, organ pernapasan tenggorokan, organ pencernaan kerongkongan. Kemudian di sini yang ketiga yaitu lambung. Kemudian masuk ke bagian yang selanjutnya. Di bagian sini ada usus halus dan di bagian sini ada usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Ya. Yuk, dihafalkan lagi dari bagian atas. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, kita akan belajar tentang masing-masing setiap organ pencernaan manusia. Alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang, perhatikan penjelasan dari fungsi organ-organ pencernaan di bawah ini. Yang pertama adalah mulut. Mulut memiliki fungsi untuk mengunyah makanan yang masih terlalu besar sehingga akan sulit untuk dicerna oleh tubuh. Mulut berfungsi untuk merubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Mulut memecahkan makanan dibantu oleh gigi
dan juga cairan enzim berupa air liur. Ya. Di dalam mulut, makanan itu dicerna menjadi dua jenis pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik yang dibantu oleh gigi, dan juga pencernaan kimia yang dibantu oleh enzim. Ya. Selanjutnya, setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung. Fungsi lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Yang kedua, dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme. Dan yang ketiga, permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya hanya menghasilkan dua enzim, yaitu renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna untuk memecah lemak dalam susu.